Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaikhul Umar, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch ketiga dari Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27030251002. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan membuat video pembelajaran dengan materi hukum halal dan haram, materi kelas 6 semester 1. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, tolong dipimpin doa dulu. Siapa yang mau memimpin? Ketuanya boleh. Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanir Rahim. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, sebelum pembelajaran mulai, Pak Guru cek dulu kehadirannya. Yang laki-laki nanti kalau dipanggil berarti harus menjawab dengan hadir gitu. Tak angkat tangannya sambil bilang hadir. Kalau yang perempuan berarti jawab dengan hadiroh. Apa tadi? Hadiroh. Jadi beda laki-laki dan perempuan. Laki-laki hadir, yang perempuan? Nah, yang pertama Alfian Rizky Pratama. Ya, Alhana Saputra, Bilqis Adifa, jawab dengan apa? Apa tadi? Nah, hadiroh. Lalu Diandra Afarila, Fairuz Akbar, Faiz Nur Zaidan. Nah, baik, sebelum mulai pembelajarannya, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Maunya lagu apa? Apa? Garuda Pancasila. Oke, siap. Silahkan berdiri. Sudah hafal? Di sini juga ada liriknya. Bisa. Mari kita mulai. Boleh, tangan boleh di sini, boleh mengepal, silahkan. Yang penting menyanyikan lagu ini dulu. Ya Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kenapa kita di kurikulum baru ini selalu atau wajib menyanyikan lagu nasional setiap pagi? Agar nasionalisme kita selalu terjaga. Nasionalisme itu apa? Rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa mana? Indonesia. Nah itu, agar menjaga persatuan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, beberapa Asmaul Husna seperti Al-Muhyi apa? Ingat enggak Al-Muhyi itu maha apa? Maha apa? Dari yang tanah tandus menjadi tumbuh itu berarti maha apa? Menghidupkan, benar. Kemudian ada kebalikannya Al-Muhyi, Al-Mumit. Mematikan. Lah itu yang minggu lalu. Kalau hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu apa? Kira-kira. Selanjutnya apa? Halal dan haram. Ya, materi hukum halal dan haram. Apa itu? Halal itu apa? Menurutmu?
Halal itu apa ya? Kan kita sering ngomong itu halal, makanan itu halal, makanan itu haram lah. Maksudnya makanan halal ya apa? Halal itu apa? Apa li? Yang disembelih dengan nama Allah. Benar. Kalau makannya daging dan makannya sayur kan tidak disembelih. Berarti halal apa? Halal itu apa, Noval? Halal. Sering toh. Yang boleh dimakan. Terus apa lagi? Kelompok perempuan. Yang boleh dilakukan. Terus apa lagi? Ayo, apa? Apa Alhana menurutmu? Halal. Apa ya? Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Apa? Nah, halal itu akan kita bahas. Kenapa kok kita harus belajar tentang halal dan haram? Kenapa? Menurutmu kenapa? Biar apa? Biar kita tahu. Biar kita tahu halal itu apa, haram itu apa. Kemudian ketika kamu jajan, kamu tahu apa yang kamu beli itu halal atau haram. Jangan-jangan sudah terlanjur kamu makan ternyata tidak jelas hukumnya, ini halal atau haram. Nah, hari ini kita akan belajar itu biar tidak keliru atau keseharian kita itu tahu apa yang kita konsumsi itu halal atau haram. Nah, silakan perhatikan berikut ini. Tapi sebelum masuk materi, untuk mengetes konsentrasi, kita akan lakukan seperti biasa, yaitu tepuk 1 sampai 5. Siap? Tangannya disiapkan, tangannya di depan. Tepuk 1. Oke. Kita ulangi, ada yang tidak konsentrasi. Tepuk 1. 2. 3, 4, 5, siap belajar. Hukum halal dan haram. Yang pertama kita akan membahas tentang halal. Pengertian mudahnya halal. Halal itu segala sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam yang untuk dilaksanakan. Berarti intinya halal itu sesuatu yang diizinkan dan dibolehkan. Lah ini patokannya biar kamu gampang mengingat-ingat itu. Halal itu berarti diizinkan, dibolehkan. Dibolehkan untuk apa? Untuk dilakukan, untuk digunakan, untuk dikonsumsi. Konsumsi itu bisa dimakan, bisa diminum. Lah itu namanya konsumsi. Haram. Haram adalah kebalikannya. Kebalikan dari halal. Berarti kalau halal tadi dibolehkan, haram menjadi tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang. Dilarang apa? Untuk dilarang digunakan, dilarang melaksanakan, dilarang mengkonsumsi. Zat asal itu apa ya? Kira-kira apa ya? Zat asal. Nah, Allah telah menetapkan sesuatu yang haram. Jadi dari dulu Allah sudah menetapkan yang haram. Contohnya apa ini? Bangkai, darah, babi. Sudah ada gambarnya di sini. Kenapa kok babi itu haram? Karena apa? Karena dia makan kotoran. Terus memakan makanan yang sudah busuk. Terus apa lagi? Di dalam tubuhnya ada cacing. Nah, yang kedua adalah sifat asal, sifatnya sekarang. Mencuri itu baik atau buruk sifatnya? Buruk. Kemudian berjudi jelas buruk. Yang sifatnya buruk berarti haram. Yang sifatnya jahat, contoh kejahatan apa contohnya? Mencuri. Terus? Begal. Terus? Nah, jadi diingat-ingat kalau sifat asal berarti sifatnya perbuatan itu apa? Baik atau buruk? Kalau baik berarti halal, kalau buruk berarti haram. Nih,
Sesuatu yang haram walaupun dilakukan dengan cara yang baik tetap menjadi haram. Misalkan mau mencuri mangga, kamu awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Aku mau mencuri mangga. Mangganya apakah menjadi halal? Tetap menjadi haram. Misal mau bismillahirrahmanirrahim, mau makan sate babi nih. Apakah sate babi itu menjadi halal walaupun dengan bismillah? Misal kamu menabung, mengumpulkan uang. Uang sudah terkumpul, tak digawe tumbas minuman keras, seger ini. Apakah minuman keras menjadi halal? Nah, tidak, karena sesuatu yang haram walaupun dilakukan dengan cara yang halal atau dilakukan dengan cara yang baik tetap menjadi haram. Nah ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Kalau tadi sifat apa? Perbuatannya itu, kalau yang ini prosesnya, caranya itu menggunakan cara yang baik atau buruk. Mencuri. Ini misal orang ini beralasan mencari nafkah, aku mau mencari uang, tapi caranya dengan cara seperti ini. Apakah menjadi halal? Koruptor misal, ayo. Koruptor itu gimana itu? Dia kan dapat uang banyak, tapi dengan cara mengkorupsi itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti hukumnya menjadi haram. Nah, itu sudah paham sampai sini? Ada 3 sebab tadi apa saja? 1, zat asal. 2, sifatnya. 3, prosesnya. Itu adalah sebab makanan atau minuman menjadi halal atau haram. Satu pertanyaan ya. Kalau kamu misal jajan di kantin, ternyata kok jajananmu atau tidak ada logo halalnya, itu gimana? Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. LKPD itu apa ya? Lembar kerja peserta didik. Ada 4 kelompok ya, ini sudah dibagi 4 kelompok seperti biasa. Nah, nanti soalnya atau LKPD-nya tiap kelompok berbeda. Ada soal cerita, di bawahnya juga ada soal dalam isian. Tiap soalnya itu ada kasusnya. Jadi soalnya bukan lagi tentang apa itu halal, apa itu haram, enggak, tapi berdasarkan cerita yang ada di sini. Jadi di sini ada ceritanya tentang apa, kasusnya tentang apa, apakah makanan halal haram atau gimana, nanti bisa kamu pahami atau diskusikan dengan kelompokmu. Silahkan kelompok 1 mana ini? Di sini. Sini toh. Nah, kelompok 1, 2. Kene bae toh. 2. Kemudian 3 mana? 3, 4 sini ya. Nah, silahkan diamati dulu, dipahami, didiskusikan, lalu baru dijawab. Boleh mencari jawaban di buku paket, boleh. Ini tentang apa soal ceritanya? Apa? Nah, di sana banyak sekali makanan yang dijual, mulai dari jagung, ya, terus ingin sekali membeli. Namun, saat ayah Andi bertanya kepada penjualnya, penjual itu menjawab bahwa ayamnya tidak disembelih dengan menyebut Andi jadi bingung, apakah sate yang terlihat enak itu boleh dimakan atau tidak? Nah, kira-kira setelah tadi mendengarkan materi tadi, disembelih tidak dengan nama Allah. Ini apa? Soal ceritanya tentang apa? Apa yang dilakukan Budi sebelum meminum minuman tersebut. Ya, minuman apa itu? Minuman memabukkan. Budi mendapat oleh-oleh. Terus pulang dari luar negeri. Botol minuman itu terlihat sangat menarik, tapi tidak ada label halal. Gampang semua itu. Yang keras, kami nah, ceritanya gimana itu? Sate ayam di pasar malam. Yo, lanjut. Menurutmu, tadi ceritanya adalah Andi itu mau membeli
sate ayam, ternyata sate ayamnya itu dagingnya dari ayam yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Soal yang pertama adalah, menurutmu bagaimana hukum makan sate yang tidak disembelih dengan membaca basmalah? Apa jawabanmu, Bran? Haram karena tidak disembelih dengan nama Allah dan menjadi haram. Haram karena tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Benar atau salah jawabannya Gibran? Benar. Lanjut nomor 2. Yoli, yang keras. Mengapa penting membaca nama Allah saat menyembelih hewan? Karena hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah, daging itu akan menjadi haram. Ya. Mengapa penting membaca nama Allah dalam menyembelih hewan? Jawabannya adalah apa kamu milih? Mengapa kok penting? Karena hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah akan menjadi haram. Nah, karena kalau disembelih tidak menyebut nama Allah menjadi haram. Benar atau salah? Betul. Lanjut. Nah, ceritanya tentang apa? Ikan goreng di rumah. Terus, soal pertama, mengapa ikan tersebut halal? Terus, kenapa kok kamu ragu-ragu membeli jajanan yang tidak ada logo halalnya? Nah, belum pasti halal atau haramnya. Lah kalau kamu misal belinya sosis bakar, kan itu tidak ada logonya. Gimana cara untuk memastikan? Menanyakan ke siapa? Nah itu caranya itu tanya. Tapi insya Allah kalau yang jualan di sini halal, ya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Halal tadi apa, Radit? Halal apa mau? Halal adalah apa ya? Sesuatu yang apa tadi? Di apa? Diperbolehkan. Terus di apa lagi? Diizinkan untuk diapakan? Digunakan, dilakukan atau dilaksanakan, dikonsumsi. Kalau sebab-sebabnya, Noval, sebab-sebab makanan itu halal atau haram? 1. Apa tadi ya? Ada 3 tadi. Ingat enggak tadi? Zat asal. 2. Sifat. Terus prosesnya. Ada enggak materi yang belum jelas? Atau yang mau ditanyakan? Tentang apa? Tentang logo halal atau tentang apa tadi? Sudah paham semua berarti? Yakin? Yakin? Minggu depan akan dibahas tentang hikmah dari makan makanan yang halal. Manfaatnya apa? Manfaat memakan makanan yang halal itu apa? Hikmahnya apa? Penerapannya dalam kesehariannya apa? Itu nanti akan kita bahas di minggu depan. Selanjutnya, siapa ketua kelasnya? Dipimpin berdoa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari Pak Guru. Apabila ada salah kata, Pak Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.